penuh. Tapi bersyukur buat kita semua yang hari ini hadir di tempat ini. Kita benar-benar mempersiapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau meninggalkan Tuhan, menyiapkan hati kami Tuhan, memberikan hati kami seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau saja. Kami mau fokus untuk Engkau, Tuhan hidup kami Tuhan. Tuhan kami sertai Tuhan juga beberapa teman kami yang mungkin hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang bimbing Tuhan, Kau yang tuntun Tuhan, supaya mereka Tuhan semua Tuhan tetap bersama dengan Engkau, tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Dan juga buat kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau yang selalu selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih kami katakan Bapa Kau setia. Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Bapa. Lebih dari harta
Tuhan, jika kami Tuhan terkadang Tuhan, kami memiliki ego Tuhan, kami memiliki keinginan Tuhan, kadang tidak suka seperti yang Kau hendaki Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa. Tidak ada Allah lain Tuhan di dunia ini Tuhan, hanya Engkau Bapa. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali kami katakan Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya
satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau telah mengumpulkan umat-Mu di rumah-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya, meninggikan Engkau di atas hari libur kami, meninggikan Engkau di atas kesibukan kami, bahkan meninggikan Engkau di atas kepentingan-kepentingan kami. Karena Engkau telah menunjukkan dan membuktikan, bahkan mendemonstrasikan, Engkau telah membentingkan kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Engkau telah mendemonstrasikan kasih itu. Dan di hari Tuhan, di hari Minggu ini, kami juga ingin membalas cinta kasih Tuhan dengan belajar membuka hati, menyembah Engkau, dan terlebih bersedia untuk melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. This is the day that the Lord has made bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Demi nama Yesus, kami tinggikan Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, sahabat kita yang hadir bersama dengan Pak Hendro, ya, ada istri. Kalau saya tidak salah, Ginting ya, Karo ya, Karo ya, oke. Dan juga ada anaknya yaitu Riu. Berapa tahun? 3 tahun ya? Oh 5, sudah 5. Waduh. Ya, saya selalu memperhatikan kegiatannya karena papanya yang upload di Instagram atau sosmed ya. Dan juga dengan saudara-saudara yang lain, selamat datang di SM House of Restoration di tempat ini. Dan senang sekali juga saya mengucapkan welcome kepada saudara-saudara yang lain yang juga dari luar kota. Grace, selamat datang ya, dari Semarang. Juga selamat datang yang dari Surabaya. Terima kasih. Ini dari Pandaan ya. Terima kasih ya video. Oke, ada Sansan. Oke, ya. Oke. Dan juga buat saudara yang hadir kesempatan masih ada di Surabaya. Terima kasih juga saudara yang lain. Kita bersyukur bersama pada kesempatan hari ini. Kebetulan ada rekan yang saya kenal dulu masih kecil di Samarinda. Ya, saya ingat dulu di Samarinda masih
masih Joko Tingting ya. Saya tidak pernah menyangka akhirnya satu kali kami sempat ketemu di Jogja dan kemudian terkoneksi kembali karena ternyata Tuhan panggil untuk juga melayani Tuhan di Jogja, sehingga kesempatan hari ini saya panggil aja Kak Hendro nih ya. Kak Hendro kebetulan berkunjung ke Surabaya bersama dengan keluarga. Saya bilang oke, please sekaligus melayani di SIM Restoration, dan mari kita akan sambut bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Boleh. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, luar biasa. Saya minta izin untuk buka masker. Hari ini saya ingin sharing tadi sama dengan di gereja kami, karena gereja kami juga 80% itu anak muda juga. Nah, saya mengenai kakak. Jadi saya ini lebih banyak testimoni apa yang terjadi dengan apa yang Tuhan kerjakan sampai saat ini. Jadi gereja kami juga 80% itu anak muda. Jadi kalau libur begini juga sama Kak Agus. Semuanya keluar dari Jogja, termasuk saya juga pendetanya. Saya juga kebetulan beberapa jemaat kami juga dari Surabaya. Jadi kebetulan ini Pak Trisno dulu mahasiswa di Jogja, kemudian beliau pelayanan gembala untuk profesional muda di gereja kami. Itu keluar dari Jogja juga saudara. Liburan semua. Jadi kami semua liburan juga sama kosong saudara-saudara. Sekarang yang melayani di gereja kami saat ini investornya kami tinggal. Jadi mau pesan oleh-oleh yang penting ya Bang ya, penting oleh-oleh ya, it's okay saya bilang begitu. Kemudian saya senang sekali kita bersyukur jadi Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu pertama kali ketemu, saya manggilnya Kak, lebih akrab dengan Pastor Agus. Jadi waktu itu beliau masih pelayanan mahasiswa, kalau nggak salah itu mahasiswa di Sati, dan kemudian waktu itu praktek kerja lapangan, praktek untuk di gereja Samarinda di tempat kami berjemaat. Waktu saya masih SMP kelas 1 atau kelas 6 SD. Bayangkan betapa tuanya Kak Agus sekarang. Jadi waktu itu kan saya masih SD, masih SMP, dan waktu itu masih ada sekolah minggu. Kita pelayanan di sana di gereja Samarinda, dan saya ingat kemudian timnya Kak Agus ini ada sekitar berapa orang, dan mereka bikin KKN kecil-kecilan dalam sekolah minggu. Mereka suruh undang, ayo bawa teman-teman, kita akan itu udah kalau ikan dekat Luki, ya pakai baju gembala dan lain sebagainya. Dan saya ingat waktu itu saya ajak teman-teman saya untuk ke gereja sekolah minggu waktu itu, dan saya satu-satunya yang bawa teman banyak. Dan waktu itu salah satu anak mahasiswanya juga Kak Rona waktu itu. Dan salah satunya langsung selesai itu dia langsung ngomong sama saya, Hendro tadi ajak temen ya, berarti pasti akan jadi hamba Tuhan. Dia bilang begitu. Oh, calon nama Yesus keluar lagi pikiran-pikiran seperti itu. Saya nggak pikir menjadi hamba Tuhan waktu itu. Pikiran saya hamba Tuhan itu nggak boleh nakal, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalagi masa SMP gitu kan. Tapi ya ternyata nubuatannya terjadi juga. Oke, kami di Yogyakarta kita membalakan ke gereja namanya Generasi Baru di Generation Church. Kenapa Generasi Baru? Karena memang kita terpanggil untuk melayani anak muda di Yogyakarta. Surabaya betul itu kota kekayaan, kota kekuasaan. Jakarta betul kota kekayaan, kekuasaan. Tapi Jogja itu kota hikmat. Ya, itu banyak presiden Indonesia lah dari Yogyakarta. Dan Amsal bilang kekayaan dan kekuasaan itu bukan oleh hikmat. Jadi kami terpanggil untuk melayani anak muda. Saya ketemu sama istri saya juga di gereja waktu itu masih mahasiswa, sama-sama mahasiswa, dan kita sepakat untuk stay di Jogja. Saya bawa juga ada Bu Yeni di belakang lagi liburan di Jogja juga. Bu Yeni itu tim keuangan kami Pak. Jadi tanpa dia gereja kita nggak bisa jalan. Jadi buat dia Allah. Tapi semuanya pakai buat di Jogja saja. Bahkan di malam itu rekan-rekan senior itu juga lagi liburan. Nah, selain saya mengembangkan di Jogja, kita masing-masing profesional di bidang kami masing-masing. Seperti saya bilang, gembala senior, ada gembala profesional kami, Pak Trisno ini dosen, istrinya Dentis, dokter gigi. Bagian keuangan Bu Yeni dia yang punya Kumon, dan kemudian juga dia profesional accounting, ya di hire beberapa perusahaan untuk di bagian accounting. Istri saya di bagian BRI, dan kita suka sekali di bagian marketplace. Dan saya juga, mungkin saya ini ketiga kali kalau masalah saya share di sini, selain pendeta saya juga pendekar. Jadi kita melayani di marketplace. Extended saya kita punya satu akademi yang itu melengkapi anak-anak youth team lintas agama, lintas kepercayaan. Kita masuk ke pesantren, kita masuk ke di Bali, kita melayani di komunitas Hindu untuk
memperlengkapi mereka dari anak-anak yang kena bully, kemudian bully proof, atau mempersiapkan mereka kadang-kadang pelecehan seksual. Saya satu klip mungkin bisa di-share sedikit apa yang kita kerjakan di Jogja, pekerjaan yang saya kerjakan di Jogja selain kita melayani di gereja. Bisa? Di next slide. Kalau bisa ya. Ada. Jadi ini yang kami kerjakan di Jogja, kita memperlengkapi anak-anak kecil, anak-anak ini extended church saya yang sebelum judul malah kalau masalah ya atasnya lagi. Sebelumnya ada lagi. Nah, ini soal. Oke, bisa dikit. Oh, nggak ada ini ya? Oh, ada filmnya? Nggak ada ya? Oh, ya, berarti karena saya tadi minta share tadi multimedia kami untuk share ke sini. Dan mungkin jadi ini akan dikerjakan jadi anak-anak yang dia beberapa kasus lalu korban penculikan dan lain-lain, kita nggak kasih pelatihan bagaimana mereka bisa aware tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental, bagaimana mereka berhubungan dengan orang asing, sosial mereka dan sebagainya. Bully juga sama. Kebanyakan 90% yang kami tangani anak-anak bully itu pasti punya masalah dalam parenting karena mereka tidak punya kepercayaan diri, mereka powerless. Pembuli itu dia cuma jagoan kalau dia pasti yang dicari korbannya itu bukan yang seimbang, yang equal, pasti dicari yang lebih kecil. Saya dulu masih anak sekolah minggu paling kecil, di sekolah SD paling kecil, sampai SMA dan kuliah paling kecil juga, dan di gereja itu juga paling kecil sekarang. Jadi biasanya itu ada korban-korban bully gitu. Jadi kemudian kita dan rata-rata bukan masalah kecil atau gede yang jadi korban. Ketika anak itu nggak punya kepercayaan diri, mereka nggak punya komitmen yang baik, mereka merasa bahwa mereka itu nggak punya kekuasaan sehingga mereka ditindas. Banyak beberapa perempuan yang mereka dibully dan akhirnya masuk ke diperbudak sama pacarnya, diminta ini itu, akhirnya ya cuma jadi korban aja. Nah itu kami kerjakan di Jogja. Dan selain pelayanan kami di gereja ini, extended church kami, ini gereja kami di Marketplace kalau saya boleh bilang. Artinya ini satu tempat di mana saya bisa engage dengan dunia. Oke, itu hari ini saya akan share tentang satu materi karena di bulan Paskah yang kasih nama bagaimana Tuhan yang membuat janji dan pasti juga Dia akan menggenapi. Karena Dia yang membuat dan Dia juga pasti yang bertanggung jawab menyelesaikan itu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapak kami mengucap syukur, thank you banget hari ini kami bisa bersekutu bareng-bareng dengan keluargamu, keluarga kami yang ada di Surabaya. Berkati firman Tuhan, nama-namanya alat dan Roh Kudus, kasih hikmat, kasih wisdom supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama termasuk hamba yang menyampaikan. Urapi Tuhan, dalam nama Yesus, semua percaya katakan, amin. Oke, di 2 Korintus 1 ayat 20 ayat kita hari ini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi jelas sudah firman Tuhan bilang Dia, ya dan amin. Soal situasi kita, kondisi kita mengatakan bahwa kamu itu gak berhasil, usahamu bangkrut. Kalau misalnya firman Tuhan bilang bahwa dengan Tuhan Dia bilang ya kamu berhasil. Wow. Jangan orang dari sini bahwa kamu, ini kita masuk 2023 resesi dan berbagai macam, kita akan turun banyak bisnis collapse. Tapi kalau firman Tuhan bilang bahwa kamu, yes, kamu udah kepala dan bukan ekor, kamu akan terus naik dan kamu tidak akan turun. Kita mau bilang apa? Artinya itu kenapa kita percaya pada Yesus karena dalam Dia ada ya, yang bahkan mungkin dunia katakan tidak. Nah, saya mengambil satu cerita di Alkitab dari dasar saya share tentang testimoni kehidupan saya karena ini baru 3 kali saya di sini, saya bersuka cita sekali bisa engage lagi dengan Kak Agus. Saya mendapat cerita dari satu tokoh di Alkitab yang kadang-kadang nggak terlalu sering dibahas. Saya suka sekali untuk mengambil tokoh di Alkitab yang dia tidak terlalu populer di Alkitab. Dan saya juga study Bible tentang tokoh ini. Karena banyak beberapa tokoh yang itu minor banget, bahkan informasinya nggak terlalu banyak diceritakan. Saya cerita tentang satu tokoh yang namanya Mephibosheth. Bahkan beberapa orang gitu kalau cerita Mephibosheth itu siapa gitu ya. Kalau kita sebut Daniel, langsung orang tahu. Anak sekolah saya yang umur 5 tahun udah tahu langsung Daniel, lubang singa, kayak gitu. Goliat, ini Daud yang diajar Goliat dia tahu. Tapi begitu Mephibosheth, orang langsung itu siapa ya? Nah Mephibosheth itu ceritanya di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13, tokoh Alkitab yang ini luar biasa. Satu tokoh yang benar-benar saya belajar banyak, ini mendekati kehidupan saya dan saya percaya ini mendekati kita semua saat ini. Karena tokoh ini tidak terlalu terkenal, tapi dia powerful. Di 2 Samuel 9 ayat 1 kita mulai dengan cerita ketika Daud dia melewati begitu masa sukar, dia itu bersama Saul, dia dijadikan buron negara, satu negara berusaha tangkap dia sampai akhirnya dilewati itu semua dan Daud jadi raja. Dia sukses, dia berhasil dan kemudian dia ingat di 2 Samuel 9 ayat 1 berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka
aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba, yang dipanggil menghadap Daud. Lalu raja berkata kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkata raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku tidak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Maka berkata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Nah, hari ini saya banyak akan bacain supaya karena ini tokoh atau terkenal, kita perlu tahu backgroundnya dia seperti apa. Tanya raja kepadanya, "Di mana dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Jadi Mephiboset ini anaknya Yonatan. Dan kata Mephiboset, di Israel setiap kali seseorang memberi nama itu ada tujuannya. Makanya nama itu begitu signifikan. Bahkan beberapa gereja ketika awalnya seseorang dia bukan dari Kristen atau nggak percaya Yesus, ketika dia dibaptis maka dikasih nama baptis. Itu bukan cuma keren-kerenan, tapi itu memang seperti satu identitas baru karena memang nama itu punya makna. Bahwa nama itu destiny. Makanya kenapa ketika Yakub arti pertamanya itu penipu. Tuhan bagikan jadi namanya. Siapa namamu ketika di sini Yakub kan mereka berantem, kemudian dia menang dan kemudian dia mau pergi. Allah dalam wujud manusia begitu, jadi jangan pergi dia bilang. Namamu siapa? Yakub. Kenapa nggak disebut lagi Yakub, tapi Israel. Karena Yakub itu artinya dia penggigit tumit. Dia nggak berani konfront di depan. Dia seperti ular di Kejadian yang menggigit tumit. Kalau berantem dia lewat belakang, namanya penipu di sisi. Kemudian Saulus dia berubah jadi Paulus. Nama itu punya makna. Nama Mephiboset ini namanya ketika diberikan itu dia artinya exterminator of sin, penghancur kehinaan. Karena waktu itu memang dideskripsikan bahwa dia adalah anak dari Yonatan, putra mahkota dari Saul, raja pertama di Israel. Dan Saul itu raja yang kalau saudara baca dengan teliti itu dia perawakannya gagah, ganteng, tinggi. Kemudian Yonatan itu jagoan juga. Alkitab berkata bahwa setiap kali lepas ke arah panah nggak pernah meleset. Dengan 20 pasukan dia, dengan 20 pendekar dia masuk ke depan Filistin, dihajar orang sama Filistin. Terkenal sekali disebut nama Yonatan, dia pendekar yang luar biasa. Nah, Mephiboset kalau diharapkan dengan kelahiran dia bisa mengangkat nama Israel untuk menghancurkan kehinaan dari bangsa-bangsa di sekitar dan berusaha untuk mencela bangsa Israel. Bahwa dia keturunan darah biru, dia keturunan dari raja yang dia diharapkan dia bisa mengangkat, dia menghancurkan semua kehinaan, semua celah di Israel. Tapi faktanya apa? Dia nggak di kerajaan. Kita baca ceritanya. Kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Saul mati, Yonatan mati, Daud jadi raja. Dan kemudian ketika Daud jadi raja, dia pernah ingat, dulu waktu aku diubur bersama Saul mau dibunuh, Yonatan tuh datangin aku sebagai sahabat. Saya kalau membayangkan posisi Yonatan, ini orang begitu luar biasa. Dia pewaris tunggal yang seharusnya dia akan naik ke tahta Israel. Karena dia anaknya Saul. Dan kemudian dia punya sahabat yang namanya Daud, yang dia tahu bahwa dia yang akan ambil alih bagiannya dia menjadi raja. Kalau dia punya ego, dia bisa aja nggak mau tolong Daud bisa dibunuh karena dia yang bisa menjadi raja berikutnya. Tapi Yonatan mengerti bahwa kehendak Tuhan bahwa Daudlah yang menjadi raja. Makanya dia selamatkan Daud walaupun dia harus kehilangan. Saudara bisa bayangkan saudara pewaris tunggal dari perusahaan keluarga, semua aset keluarga papamu, nenekmu, kamulah seharusnya yang akan menjalankan perusahaan itu. Bahwa kamu serahkan ke orang lain. Yang seharusnya dia bisa kamu escape dia, kamu bisa bantai dia sudah hatimu karena sebenarnya dia musuh dari papamu. Tapi Yonatan mengerti kehendak Tuhan. Tapi kemudian Yonatan bilang sama Daud, tapi suatu nanti kamu menjadi raja. Kamu sampai di panggilanmu, ingat keturunanmu ya. Dan kemudian ketika Daud sampai posisi ini dia ingat, saya dulu pernah punya covenant sama satu orang sahabat yang satu karena dia saya sampai di sini namanya Yonatan. Sekarang anaknya di mana? Cari tahu. Dia tanya. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku tidak menunjukkan kepada kasihnya dari Allah. Di 2-9 yang 3 betul. Lalu berkata Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kaki. Saudara bisa tahu, faktanya
bahwa dia harusnya Mephiboset ini adalah anak raja, keturunan yang bisa mendapatkan seluruh kekuasaan di Israel, tapi dia tersingkir dan Alkitab bilang bahwa dia bukan lagi putra mahkota, bahkan orang nggak tahu namanya dia. Oh, kayaknya ada tuh namanya, tapi siapa ya? Oh, yang cacat deh. Akhirnya timpang. Dan cerita ini seringkali mewakili cerita kita, apalagi di dunia yang julid saat ini. Saudara jago seperti apapun, salah sedikit ya saudara masuk viral, langsung ke salah saudara itu lebih besar dosanya lebih besar dari semua pengorbanan saudara lakukan. Oh si A, iya kalau sama dia mah nggak usah bergaul, dia pasti ini semua. Oh si B ini semua. Dan kita dalam satu situasi cerita itu tentang kita, bahwa satu bagian di mana pernah ada kecelakaan dalam kehidupan kita secara rohani, apapun itu yang membuat kita, ini pesannya. Ada hal-hal, ada fakta-fakta, ada situasi-situasi, ada keadaan-keadaan, challenge, ada hal tentang kesalahan kita atau orang lain yang lakukan yang membuat kita di tempat yang kita pikir kita nggak seharusnya di situ. Mephiboset alami itu. Bahkan orang mengenal dia sebagai putra mahkota, orang kenal dia sebagai anak cacat. Seorang putra yang cacat, si cacat. Bahkan saya nggak bisa baca cerita semuanya. Dia cacat bukan karena kesalahannya dia. Di hari itu, di hari yang sama terjadi perang besar antara Israel dengan bangsa yang lain, dan in one day, di hari itu bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat fatal. Saul mati hari itu. Bahkan kemudian Saul sampai ketika dia mau mati, dia bilang sama pembawa senjatanya, "Kamu yang bunuh saya, tusuk saya. Jangan sampai pernah tercatat di sejarah Israel bahwa saya dibunuh oleh musuh saya." Dia sungkan dia nak mati juga di situ. Yonatan mati juga. Mephiboset dibawa lari sama inangnya atau sama rewangnya namanya Ziba ini. Dan cerita mengatakan di ayat yang ke kalau saya masalah baca saya masih old school, saya masih pakai ini. Saya baca Alkitab juga masih old school kan. Karena kalau saya lagi baca Alkitab pakai handphone, pertama distraksinya besar banget. Kemudian anak saya nggak tahu kalau saya lagi baca Alkitab. Dikira mungkin lagi buka Facebook, buka lagi Instagram, dia bisa ganggu. Tapi kalau saya baca pakai buku, anak saya tahu, oh ayah lagi baca Alkitab, nggak bisa diganggu. Buka alat bisa dulu. Jadi saya masih old school di beberapa hal. Bahkan saya kata writing, saya masih, karena saya motorik kasar, saya bisa nangkap kalau suatu saya belajarnya, saya anak kinestetik, turun ke anak saya. Kinestetik, belajarnya harus dengan gerak. Tipe Thomas harus jamah dulu. Back to story. Kemudian dia kembali bahwa kemana tadi? Oh ya, dia si Mephiboset, dia waktu itu di hari yang sama bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, kerajaannya hancur dan dia bawa lari sama inangnya, dan inangnya bawa lari karena terburu-buru, akhirnya jatuh, patah kakinya. Itu ceritanya, story. Kemudian Daud tanya di 2 Samuel 9, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Di 94, ya betul. Ya betul. Ketika dia lari dia kayak kemudian next slide atau sebelumnya. Terus sudah sampai habis mas. Terus ini panjang saya nggak baca di sini. Pokoknya ini kalah bangsa Israel ya. Story-nya. Lanjut. Terus lagi. Oke, Lodebar. Kemudian dia lari, cacat. Nah, Lodebar dalam bahasa Ibrani itu lo itu tidak. Debar dari kata Denver, yang artinya Denver itu komunikasi. Lodebar itu tempat yang terisolasi, tempat yang tidak ada komunikasi, tempat terbuang, tempat di mana tersembunyi, di mana dari tempat umum. Jadi ini bicara tentang tempat yang tandus, tidak ada penggembalaan, tempat yang kering. Saya konklusi sampai di sini ceritanya. Mephiboset harusnya di kerajaan. Seharusnya dia menjadi super kaya, sangat nomor 1 di Israel. Tapi faktanya akan terjadi hal dalam 1 hari. Kerajaan itu runtuh. Bukan dalam kesalahan dia masih umur sekitar 4 tahun waktu itu. Di bawah lari inangnya dia cacat. Dia tinggal di tempat yang itu. Nobody knows. Tempat yang menggambarkan isolasi. Saya pernah ketika kita mengembalakan di Jogja, kita mengembalakan satu anak dari Ambon. Sewaktu kerusuhan Ambon, di masuk ke keluarga di pantai habis waktu tahun 90-an something.
2000-an, belum zamannya handphone, tiba-tiba ada satu orang yang datang ke kos saya dan bilang, "Kemal, kamu sudah datang ke Women's Tv saat ini." Saya datang ke Women's Tv, anak-anak yang kami gembalakan itu cowok. Saya ketok pintu kosnya, tidak keluar-keluar. Begitu saya buka, dia sudah berpikir. Saya langsung peluk dia baru cerita. Bapakku, ibuku, nenekku, pamanku, semua dibunuh dalam satu hari. Ada cerita mereka kalau dikejar-kejar dibacok itu semua. Yang selamat cuma satu, pamanku sama adikku. Yang kita berdua paling tidak bisa selamat. Itu ilmu dia. Besoknya sehari dua hari kemudian dia dapat kabar masuk koran bahwa ternyata pamannya sama adiknya itu berusaha lari dengan para pengungsi yang lain nyebrang dari Ambon naik kapal-kapalan tenggelam. Jadi kalau masalah itu yang tinggal selamat cuma adiknya dia. Dan belum saya tinggal Ambon punya keluarga lagi. Saya nggak bisa ngerasain gimana beda rasanya dalam satu hari semua hilang, meninggal di pantai di gunung. Tapi ibu saya pasti tahu rasanya gimana itu. Dia mandi semuanya dan bukan dengan salah dia. Cacat juga pernah salah ini. Itu cerita mimpi bos dan saya mau share apa terjadi dengan saya. Jadi saya lahir dari Surakarta di Samarinda ketemu sama Agus waktu itu. Maka mungkin Agus atau cerita yang ini. Jadi mama saya kita dari Surabaya aslinya. Ayah saya Malang, ibu saya Surabaya dan kemudian kita dari keluarga besar non Kristen. Makanya kalau lebaran kami kumpul selalu seperti ini karena dia orang Muslim down, kumpul keluarga. Kemudian singkat cerita ayah saya menikah dengan mama saya dan akhirnya punya anak saya. Dan ketika saya berumur hampir 2 tahun itu ada saat istri pertama ayah saya datang. Ternyata ayah saya itu ngakunya bujang ketika ngaku meminang ibu saya. Tidak terima dan terjadi ibu saya akhirnya karena ayah saya tidak punya istri disuruh kepada istri yang pertama, ibu saya lari ke Kalimantan. Belum Kristen. Dari Kalimantan, ajak saya sama ajak kakak saya umur 2 tahun, kakak saya umur 4 tahun atau 3 tahun. Ibu saya lulusan SD, SMP nggak lulus. SMP kelas 1 dia nggak selesai dan cuma punya kemampuan menjahit baju top itu aja. Dari Kalimantan frustasi, kemudian ayah saya sampai kami dia nggak pernah kontak, bahkan setelah menikah istri pertama, kemudian menikahi ibu saya mengaku bujang, akhirnya ibu saya nggak terima, divorce, lari. Setelah itu menikah lagi ayah saya dengan satu perempuan lain, bukan istri yang pertama. Kemudian dia setelah itu istri yang ketiga ini divorce lagi. Dia nikah lagi dengan adiknya istri yang ketiga itu. Hebat banget namanya dia. Jadi saya sampai nggak tahu saudara saya berapa semuanya. Bisa jelas suku Israel kumpul. Kita berusaha. Di akhir-akhir saya baru kumpul beberapa yang saya tahu saudara dan kami mulai coba fresh check. Jangan saudara kita di mana-mana ini. Kita coba cari kita karena sudah menikah, ayahnya sudah menikah. Tapi saya cerita bahwa mama saya lari frustasi, lulusan SD, bawa 2 anak, kemudian kakak saya meninggal karena leukemia. Jadi betul-betul very stressful life. Dia betul-betul down. Kalimantan dari siapa-siapa di Samarinda. Ditangkap dengan Pastor Petrus Rohani yang dia planting gereja di Samarinda. Jadi pertama kali mama saya itu jemaat mula-mula. Ketika satu orang hamba Tuhan, dia orang Indonesia, salah 3, istrinya orang bule terpanggil untuk pelayanan di Kalimantan. Dan mama saya salah satu jemaat mula-mula yang terjangkau di situ dan akhirnya kenal Tuhan. Dan kemudian saya coba tanya sama Pastor Petrus waktu itu. Pastor Petrus itu sebelum pastor pertama, kedua itu baru Pastor Swigno yang ketika Agus pelayanan di Samarinda. Nah, tahun 2006 sampai 2013 saya kerja part-time untuk dari misi di Australia. Jadi ada hamba Tuhan dari Australia, itu datang ke Indonesia, dan ke Jogja khususnya, mereka pelayanan, mereka ini semua saya ngatur schedule, saya bagian koordinator, dan saya 2006 sampai 2013 punya kesempatan dan bersama dengan Australia, saya bolak-balik ke Australia, Indonesia, ke Jogja, 2 bulan di sana, dan kita pelayanan macam-macam, belajar dari banyak gereja di sana, dari Heroes of Band Shakers, dan lain sebagainya. Dan saya sempatkan, karena Pastor Petrus, dia orang Indonesia, istrinya orang Australia, beberapa waktu pelayanan di Samarinda, dia pensiun dan balik ke Australia. Dan saya sempatkan, saya harus ketemu sama dia. Saya kepingin tahu gimana waktu itu bisa memenangkan mama saya. Dan di waktu itu, antara 2006 sampai 2013, ada momen yang saya ke Brisbane, saya mau ketemu sama dia, saya mau dengar kesaksiannya. Saya ketemu sama dia, akhirnya saya cerita, oh dulu kok bisa menangkan mama. Ceritanya gimana? Jadi saya bertanya dengan saya ini, Bapak Ibu, saya percaya itu Bapak mendengar kita semua, termasuk saya. Nah akhirnya Pastor Petrus cerita, gimana dia pertama kali pelayanan di Samarinda waktu itu.
Karena dari gereja yang kecil ini, dari Pastor Petrus ini, satu gereja di gang kecil, Kak Agus tahu masuknya gangnya kecil, mobilnya nggak cukup. Sekarang ada 100 gereja Kak Agus di Asia, dari gereja sama kita ke Kalimantan Utara sama Kalimantan Timur, karena seperti. Jadi ada 100 gereja dari gereja kecil dan Petrus rohani ini merintis planting waktu itu. Saya tanya, kok bisa waktu menangkan ibu, gimana caranya? Pastor rohani cerita dan itu langsung membakar hati saya. Saya mengucap syukur. Salah satu ceritanya adalah dia langsung terpanggil dari Salatiga untuk merintis gereja di Samarinda. Dia nggak punya siapa-siapa, dia ajak istrinya dia belum ada istrinya, dia datang ke Samarinda, dia cari rumah. Dia keliling-keliling, akhirnya sampai berapa hari jalan kaki nggak dapat rumah, sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini kalau aku nggak dapat rumah, aku pulang ke Salatiga. Mungkin aku salah dengar suara Tuhan kalau aku disuruh merintis gereja di Samarinda. Hari ini jalan sampai sore berdapatlah gereja yang sekarang itu Pak. Aku itu harga mulia. Rumah kecil, murah, berantakan. Dia bilang, ya satu tanda tergenapi buat saya, kritis di gereja ini. Kemudian dia undang istrinya orang Australia, stay di situ. Pelayanan pertama, hari pertama sebelum memenangkan mama saya. Dia yang pimpin pujian, dia yang khotbah, istrinya jadi jemaat, anaknya baru 6 bulan jadi jemaat juga. Jadi jemaatnya berdua, istri dan anaknya 6 bulan. Dan pimpin pujian dia khotbah. Di tengah-tengah khotbah anaknya nangis. Si dia setahun lebih tahun di atas saya waktu itu. Si dia itu umurnya 22 tahun mungkin. Tidak tahu, banyak masih kecil. Kemudian mamanya bilang, aku tidurkan dia di kamar dulu ya kan balik lagi. Ini lagi tengah-tengah khotbah seperti ini. Dia tidurin si dia di kamar. Pastor Petrus terus khotbah, tapi nggak balik-balik. Dia coba punya keputusan. Saya terus khotbah dengan bangku-bangku kosong ini. Nggak bukan bangku kosong, memang saya sehat. Atau saya stop, nggak ada orang. Tapi dia rasa di dorongan Roh Kudus bahwa teruskan khotbah. Dia khotbah di situ dengan nggak ada orang. Dia bilang, minimal malaikat dengar khotbah saya. Dia khotbah berapi-api, dia sampai selesai, sampai doa berkat selesai, amin. Istrinya belum balik juga. Selesai. Sore hari, tetangga sebelah mengetok pintu. Pak Petrus, ini ada roti ini semua. Dia bilang, wah Pak Petrus, terima kasih ya buat khotbahnya. Saya sangat diberkati. Ada tetangga yang nguping. Tetangga ini, dia baru aja masuk Kristen bukan karena Yesus, tapi karena pengen nikah sama suaminya bukan Kristen. Dia cuma mau nikah sama suaminya Kristen, kenapa? Karena di tempatnya dia, itu suami boleh bercerai dan suami boleh punya 4 istri. Cuma karena itu aja dia menikah. Tapi hari itu, ketika dia nguping Pastor Petrus berkhotbah, itu momen dia bilang dia pegang Yesus, bukan karena suaminya. Dan itu momen dia bilang Pastor Petrus, ini tanda dari Tuhan bahwa saya planting gereja di Samarinda. Saya bilang sama Pastor Petrus hari itu, thank you all. Kamu gak give up hari itu. Kalau kamu give up hari itu, kamu balik ke Salatiga, gak akan ada mama saya. Mama saya gak akan dimenangkan. Itu momen dimana ketika mama saya mengenal Tuhan. Cerita mama saya mengenal saya nggak cerita banyak, pokoknya ini cerita dimana baby bosan itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Ada momen dimana I'm in the place, I was in the place yang saya pikir saya nggak harusnya di situ. Karena mama saya untuk saya sampai SMA aja berjuang, nggak bisa apa sih yang bisa dibuat sama ibu-ibu yang cuma bisa jahit dengan tangan diantar ke rumah-rumah. Lulusan cuma sampai SD. Tapi saya ingat cerita waktu itu ketika ibu saya punya impian bahwa paling tidak kamu bisa kuliah. Nah, itu impian paling tergila dalam keluarga kami. Karena untuk bisa selesai SMA aja itu hal yang sangat luar biasa buat kami. Karena ayah saya udah gak pernah berusaha sama saya, gak pernah lagi selesaikan semua. Singkat cerita akhirnya kami ke Surabaya, balik ke Surabaya. Kemudian saya coba mencari duit untuk kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Zaman itu di pabrik itu kalau saya bikin sarung tangan, gajinya itu per sarung tangan. Sekali cek, sarung tangan itu ada Rp1 waktu itu. Jadi kalau sehari saya dapat 3.000, dihitung aja berapa kali. Saya dapat 3.000. Kumpulin duit supaya bisa pindah kuliah. Kumpul uang, dapatlah ke Jogja. Kita pengen ke Jogja. Kita pengen kuliah ke Jogja karena ada di satu waktu itu. Zaman dulu kalau dan ada di satu itu cuma mulai tapi setahun. Zaman itu ada di satu cuma ibu saya kepingin saya lebih tinggi dari SMA. Di satu kan lebih tinggi dari SMA minimal gitu.
Tapi itu kondisi yang saudara saya bilang bahwa momen-momen di mana saya memang blaming kehidupan. Coba seandainya kalau ibu saya nggak cerai sama bapak saya, coba kalau misalnya bapak saya tanggung jawab, coba kalau bapak saya responsibel dengan kami, oh karena divorce nggak apa-apa, minimal saya dikuliahin kayak. Dan saya nggak pernah ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kita semua mungkin pernah seperti maybe Boset yang seharusnya kita di sini, tapi kita nggak di situ. Kadang-kadang kita bagaimana orang tua begitu ngantar anak-anaknya sekolah, antar pulang pergi ke sekolah, nemenin mereka lagi perform, kita nggak ada. Kita lagi berantem, bapak-bapak bantuin anaknya berantem, antar bapak sama bapak-bapak, saya nggak ada. Cengeng-cengeng aja, nangis-nangis aja, nggak ada yang belain saya. Saya itu momen yang itu nggak baik buat saya, dan saya banyak pahitan hidup yang saya alami. Tapi Mephibosheth alami itu. Mephibosheth di tempat yang namanya Lodebar, kenapa? Karena di zaman itu waktu raja perang sama raja yang satu kalah, nggak boleh ada satu keturunan pun yang hidup, karena takut nanti balas dendam. Harus dibantai habis, makanya dia tinggal di Lodebar supaya dia nggak bisa tercium oleh kerajaan Daud. Dia tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kecacatan. And I was there. Kita pikir ini nggak adil, ibu saya pelayanan habis-habisan, ibu saya menangani, ibu saya ke gereja mula-mula, ibu saya begitu mengasihi Tuhan, ibu saya juga bagian dari perintisan gereja. Walaupun dia bukan pendeta, karena sekolah teologi, SD aja sampai sekolah itu sampai SD. Singkat cerita akhirnya di satu selesai. Saya coba momen di masa di zaman Tuhan, saya ingin rekonsiliasi dengan ayah saya. Saya ke Malang, saya cari ayah saya. Saya begitu cari sampai dapat. Ngobrol. Mulai antara father dan son, bicara apa semua. Ayah saya tersentuh. Oke. Kamu sekarang udah lulus D1. Kau ingin apa? Kau ingin apa setelah ini? Saya cuma bilang, Tuhan, D1 aja impian tergila buat anak janda. Saya pengen D3 deh Tuhan, minimal D3 deh. Ayah bilang, coba cari kampus D3. Saya cari paling murah-murah aja, dan yang penting bisa lulus D3 waktu itu. Saya akhirnya datang ke Jogja lagi, saya lihat ada satu kampus itu kecil. Saya langsung ngomong, Tuhan kalau kau izinkan saya di kampus ini saya kuliah, di kampus D3 ini saya menangkan 12 orang buat kau. Saya bisa benar sama Tuhan. Saya ketemu bapak saya lagi, waktu bilang, oke, ayah yang biaya berapa semuanya, sekian, ayah yang akan bayar. Nah, langsung saya telepon mama saya. Bu, saya bilang, Bu, lanjut kuliah ya. Kenapa ketemu ayah? Ketemu ayah dia akan biayai semua kuliah. Bisa bilang, walah ya setelah mau saya percaya nggak kecewa, nggak usah share. Enggaknya ada bilang, kita bicara sebagai orang dewasa, dia mau kok kuliah MS ke saya. Ya udah, kalau gitu memang siapa tahu yang berubah, itu yang biaya hidupmu, ayah yang biaya kuliah. Oke, singkat D3 saya lancar daftar semuanya, semester pertama lancar, semester kedua lancar, semester ketiga ya saya menghilang. Zaman itu belum ada handphone, susah cari. Telepon kantornya sudah resign. Kemana resign-nya? Nggak tahu. Siapa lagi lah kalau lagi muda ya? Ternyata Tuhan. Semester 2 sudah. Kita blaming lagi keadaan. Kenapa seperti ini? Kenapa ini semua? Kok ketika orang lain gampang banget ketika lulus SMA kayaknya pengen kuliah ke luar negeri, pengen kuliah di sini, nggak pointing aja orang tuanya kita mesti ke desa aja mesti harus puasa doa gitu. Ibu saya harus antar jahitan keliling-keliling semua. Itu buat kita unfair. Tapi saya sama saya genapi janji saya begitu saya semester 1 semester 2 itu kampus belum ada persekutuan Kristen. Kampusnya kecil, sekarang udah tutup. Untung saya kelas 2, jadi saya nggak pakai itu juga. Dan pelayanan di gereja bukan di perusahaan dan kira swasta. Kita entrepreneur. Jadi itu kampus kecil dan tidak ada persekutuan Kristen. Orang sering terkenal bahwa di situ orang nggak selesai kuliah dan terhamil di luar nikah dan lain sebagainya. Dan saya mulai start self growth. Saya start di semester 1 semester 2 itu ketika saya masih di biaya wilayah saya start self itu saya terpanggil bahwa di sini nggak ada kegiatan kekristenan, nggak ada orang yang takut akan Tuhan. Saya mulai dengan 1 orang, jangkau 2-3 orang, akhirnya jadi 1 self growth. Kemudian saya bermultiplikasi 2 self growth. Akhirnya sampai di 4 self growth, sekitar 60-an orang di satu kita menangani. 4 self group bermultiplikasi. Adik saya itu juga di situ. Pokoknya ada sepupu saya akhirnya kuliah di Jogja dan kita mulai start self group dan lain sebagainya. Jadi zaman itu sebelum jadi pendeta, karena kita sudah pendeta gitu harus kita menginjil, kita menjamah, kita men-share. Ya betul pendeta juga kayak gitu. Diam-diam ibu saya tahu kondisinya. Dia diam-diam dia dapatkan beasiswa di Samarinda, sekolah Alkitab teologi. Dia telepon, ibu sudah tahu kamu sekolah teologi ya? Saya waktu itu nggak pilih banget jadi pendeta. Event saya pendeta itu harus jaim, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh. Nanti tutup sedikit aja, ngomongin
salah ngomong jadi tapi nggak mau. Pendeta kan panggilan bu ya, pendeta kan panggilan. Masuk aja itu, nah pokoknya kamu masuk aja itu dipanggil dewi. Diuruskan dengan Pak Suringi dan pendeta Pak jadi sudah masuk. Saya nggak mau. Nyala. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu muda saat ini doamu buat anakmu itu buat banget Pak. Pastor Petrus pernah ketemu ibu saya ketika masih hidup, saya bilang dia bilang, you seperti Hana dan kau berdoa untuk anakmu Samuel itu melayani di rumah Tuhan. Ternyata berdoa dari nabi, mau lari ke apa ya tangkap aja. Singkat cerita, ternyata saya dipanggil sama pihak kampus. Waktu itu ada beasiswa untuk mahasiswa yang pada aktif melayani. Saya melayani aktif dalam hal apa aja, bahkan dia olahraga, dia prestasi apa aja. Dan saya waktu itu sudah jadi jago karate. Nah, saya bilang tadi, setelah mereka saya pendekar. Nah, kita atlet beberapa kali tanding dan oke. Dan ternyata itu tidak membuat saya cukup bisa dapat beasiswa. Yang membuat saya layak dapat beasiswa karena saya aktif dalam kegiatan kerohanian. Semenjak ada saya di situ, kampus itu punya kegiatan Natal bersama, Paskah bersama, konsel seminggu sekali, ada doa seminggu sekali. Karena saya inisiatornya ternyata pihak kampus yang bukan Kristen perhatikan itu. Dan ketika ada scholarship, dia bilang, kamu bisa dapat scholarship ini 2 semester lagi gratis saya kuliah. Puji Tuhan gitu. Lanjut lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya saya lulus D3. Saya udah cerita semuanya, kita punya waktu. Tapi akhirnya Tuhan kerjakan saya lulus D3. Terakhir tinggal D3 selesai. Mau wisuda, telepon sama mama. Mama cuma punya uang, tapi uang itu cuma bisa buat bayar kamu wisuda. Gak bisa buat mama berangkat ke Jogja untuk hadiri wisudamu. Jadi pilihannya adalah kamu gak wisuda, mama tidak datang. Atau mama gak datang, kamu wisuda. Gak punya pilihan kan, sebenarnya itu gak enak banget gitu ya. Mama bilang, udah kamu wisuda aja. Saya bilang sama bunda saya, Ibu, ini kita setengah mati loh sampai di sini. Buat orang lain bukan big deal, tapi buat kita anak tunggal, anak janda, orang sudah membuatkan, orang sudah bilang, kamu harus seperti bapakmu. Anyway, bapak saya itu tahun-tahun waktu itu dia jauh banget dalam game terkenal di Malang di tahun 70-an itu. Judinya sangat keren, high class, sabuk ayam. Waktu itu, tapi kan singkat cerita bahwa orang bilang kamu seperti bapakmu, paling kamu seperti ini gitu lah. Tapi singkat cerita bahwa saya tinggal wisuda, ibu saya nggak bisa bayar tapi nggak bisa datang ke Jogja. Ibu saya bilang, oke lah saya transfer uang untuk bayar wisudamu. Nggak apa-apa lah, yang penting nggak bisa wisuda. Saya percaya sama Tuhan, masa ibu saya nggak bisa datang, ini perjuangan dia setengah mati, ibu saya bisa sampai detik ini, walaupun cuma D3. Sudah 3-4 hari sebelum wisuda, ibu telepon, jemput aku di Jogja. Ibu tanggal ini sampai di Surabaya, itu tanggal 2 hari sebelum saya wisuda. Ternyata ibu saya bilang ada satu orang yang menitipkan tiket ke pendeta kami di Samarinda. Pendeta kami nggak tahu itu siapa orangnya. Sampai hari ini kami juga nggak tahu siapa orang itu. Tiket pesawat untuk mama saya waktu itu pulang pergi dari Samarinda ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja. 2 hari sebelum saya wisuda, 2 hari setelah saya wisuda PP. Sampai ini saya nggak tahu siapa orang itu. Saya bisa wisuda. Saya sendiri kita selesai biar rampung sekalian. D3 selesai. Ibu saya berbuat bohong teruskan lanjut S1. Saya daftar S1 yang waktu itu kuliahnya Sabtu sama Minggu. Hari Senin sampai Jumat saya kerja apa aja, serabutan, ngajar apa aja. Sabtu sama Minggu kita dihadiri, Sabtu kuliah, Minggu kuliah sampai sore saya ke gereja. Senin malam kita doa, Selasa kita pelayanan, Rabu kita konsel, sampai itu nggak stop-stopnya karena full. Minggu kuliah lagi, Sabtu kuliah lagi, sore ke gereja, Senin sampai Jumat kerja lagi, malamnya pelayanan. Sampai saya bilang sama ibu saya, kayaknya mau nyerah deh, jadi kayak ada stopnya gitu, kayak mau bertahan. Sampai skripsi terakhir, saya akan kembali ke firman Tuhan setelah ini, itu saksian saya terakhir. Sampai terlalu banyak kebaikan Tuhan, tapi ini salah satu perjuangan kami yang mungkin beberapa orang nggak terlalu kayak kuliah itu yang biasa, tapi buat kami big deal banget. Akhirnya kami sampai akhirnya waktu itu sudah mau skripsi di S1. Rumah ibu saya disita Bang, karena ada satu keluarga yang itu pinjam uang lima dan pakai rumah itu. It's the last minutes yang mau selesaikan S1. Biaya skripsi banyak sekali, banyak biaya yang harus diselesaikan di penelitian saya, dan saya telepon ibu saya.
Aku tahu ibu udah gak punya uang karena ibu harus keluar dari rumah dan untuk cari dia harus cari kos-kosan, tinggal di kos-kosan yang kecil. Harus cari tempat yang baru di mana pelanggannya udah oke waktu itu dia harus pindah. Morat marit lah kondisi lalu cari rumah dan lain sebagainya, rumah disita bang. Dan saya bilang, saya gak punya uang juga, udah kita sama-sama udah gak punya uang. Udah ya kita selesai sendiri, saya pulang ya. Toh Tuhan sudah jawab doa kita bahwa saya sudah lebih dari SMA. Saya bisa lewat D1, saya bisa lewat D3, itu udah berutang dari doa udah terjawab. Saya pulang ya ke Samarinda, kita sama-sama kita berjuang cari apa sih. Ibu saya telepon, di telepon saya bilang, Hendro, Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia pasti akan selesaikan apa yang dia mulai. Dia promise maker. Dia akan cuma janji, tapi dia akan menjaga janjinya dia. Maka dia lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita dengar oleh telinga hati kita. Kalau kita bilang, apa yang kau dengar oleh telinga, apa yang kau lihat oleh mata, dia lakukan lebih dari itu semua. Saya selesaikan satu saya. Maka saya sampai S2 juga. Banyak perkara yang terjadi. Saya cuma layak satu orang Australia waktu itu, dia misionaris ke Jogja. Pelayanan juga saya dampingi dia, nanti terus cuma temanin dia, menerjemahkan, bantu dia, kita start dulu pelayanan di Kalimantan, pelayanan di mana-mana. Sampai dia balik ke Australia, malam terakhir sebelum balik dia bilang, Hendro, aku ingin lakukan sesuatu buat kamu. Tanpa saya sadari nanti dia dari sekolah saya itu S2 waktu itu. Sehingga saya bisa S2 saya di UPN, di Yogyakarta, untuk ambil dengan saya dan sebagainya. Saya bilang sama saudara, ada waktu di mana kau seperti Mephibosheth di tempat yang kita bisa disitu complaining, kita pikir perusahaan yang mungkin ditipu sama orang lain, kita bangkrut karena orang lain yang tipu, kita kalah tender karena orang lain yang berlaku curang. Ada waktu di mana kita seperti Mephibosheth di tempat yang bukan seharusnya di situ, bahkan benar kesalahan kita. 2-9. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dan Lodebar. Dari Lodebar. Daud yang panggil karena Mephibosheth gak pernah bisa kembali sendiri ke Yerusalem. Kita gak pernah bisa kembali ke restorasi kita. Kalau bukan karena kami Tuhan yang panggil kita. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, dia sujud dan menyembah. Dalam terjemahan New Living Translation dia bilang, he came and bow with fear, ketakutan. Kenapa? Karena di zaman itu kalau ada anak keturunan yang masih hidup dari musuh harus dibantai, supaya jangan balas dendam suatu hari nanti. Dia ketakutan, dia sudah dipanggil, dipikir dia akan dibantai. Kata Daud, Mephibosheth. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa David spoke his name, Mephibosheth. Daud menyebut namanya yang tadinya dia nggak dikenal, yang tadinya dia cuma kenal karena cacat, tapi Daud tahu namanya sekarang. So hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dalam setiap pergumulanmu, dalam hal apapun yang saat ini kau seperti Mephibosheth, keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, kau pikir kau di Lodebar, nggak ada orang bisa dengar keluh kesahmu, kau di tempat yang bahkan kau terlalu malu untuk menceritakan pada orang lain. Karena kami di pekerjaan saya dari tadi pekerjaan bagaimana melatih orang untuk bully proof, melatih orang untuk pelecehan seksual. Beberapa orang korban pelecehan seksual yang dia bahkan nggak berani cerita. Anak yang kami layani bahkan nggak berani ke sekolah, trauma. Ada beberapa di antara kau waktu seperti Mephibosheth yang kau di Lodebar, kau nggak bisa bahkan cerita pun. Percuma cerita orang nggak bisa dengar kisah saya. Percuma cerita orang nggak tahu masalah saya, tapi dikatakan bahwa Tuhan bahkan tahu namamu. He spoke his name. David spoke his name. Mephibosheth, dia bilang. Ini yang Tuhan kemudian berkata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sidangan dengan aku. Akhirnya dia mengalami restorasi. Bahkan Mephibosheth ketika di hadapan Daud, dia pernah bilang bahwa siapakah aku ini seperti anjing mati di hadapanmu? Dia punya gambar diri bahwa aku ini bukan lagi anak lagi, jangan panggil aku Mephibosheth, bukan lagi panggil aku seperti namaku, aku terbuang, aku cacat. Tapi hari itu dia mengalami restorasi. Kita berkata bahwa semua yang pernah menjadi miliknya dia, yang menjadi milik dari Saul, kembalikan ke Mephibosheth. Dia direstorasi
mereka makan sehidangan dengan raja. Mereka duduk di meja dan makan. Absalom baru keluar dari tempatnya dengan kegagahannya, dengan rambutnya yang kita katakan begitu indah, dengan gagah dia duduk di situ. Salomo keluar dari ruang belajarnya dan duduk di situ. Pahlawan-pahlawan Daud duduk di situ. Mephibosheth dengan segala kehinaannya duduk di situ juga, dan dia benar duduk di meja makan. Dia tidak terlihat kalau dia cacat. Celahnya ditutupi, celahnya dihancurkan. Dia kembali ke namanya dia, bahwa exterminator of the shame, hancurkan semua kehinaan dalam hidupnya dia. Dia sama derajatnya dia makan dengan raja yang lainnya. Dia boleh makan, dia punya hak yang sama. Di 2 Samuel 9 ayat 1, dan saya akan selesai dengan ini. Saya boleh minta tembus ini maju ke depan. We will finish. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh kata Yonatan. Saya bertanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mephibosheth sama seperti saya dan mungkin dia Bapak Ibu Saudara pernah alami di tempat yang namanya kehancuran, tempat yang namanya kau harusnya di situ, kau ditipu, kau dibuang, kau sama keluarga mungkin disingkirkan, kau dibanding-bandingkan, apapun itu whatever. Dan dunia reject, dan dunia bilang kamu unqualified, disqualified. Tapi firman kita berkata bahwa dia yang mengatakan yes. Dia yang membuat janji itu, dia yang membuat janji itu. Tapi pertanyaan saya sederhana hari ini. Di Lodebar mungkin banyak orang yang seperti Mephibosheth. Di Lodebar mungkin banyak orang yang cacat. Di Lodebar mungkin banyak orang yang mengalami masalah yang sama seperti Mephibosheth. Tapi why Mephibosheth yang dipanggil ke Yerusalem? Kenapa dia? Satu kunci. Karena di dalam darah Mephibosheth mengalir darah Yonatan. Dan Daud punya confidence sama Yonatan bahwa keturunan aku akan selamatkan. Dan secara rohani hari ini saya mau sampaikan sama saudara semua, apa yang betul berhak dalam restorasi, apa yang betul berhak kau dikembalikan dalam pemulihan, hidup yang hancur dikembalikan, just simply because darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Yonatan ada dalam hidupmu. Ayat terakhir, Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang kita berkata darah yang berteriak lebih kuat dari darahnya Habel. Darahnya Habel berteriak balaskan, balaskan, balaskan. Tapi darah Yesus sebagai kayu salib bicara tentang ampuni, 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 ampuni. Sebesarnya cuma sederhana dari sajian saya dan firman hari ini. Dimanapun kau berada, kalau kau pernah seperti Mephibosheth, engkau berhak atas pemulihan. Engkau berhak atas semua yang surga sediakan dalam hidupmu. Engkau berhak atas masa depan. Bahkan kalau kau ada di saat ini, biasanya nggak tahu kalau seperti mama saya yang kau bahkan khawatir tentang anak itu depan seperti apa. Nanti anak kuliah bagaimana? Nanti kan jelas berkata bahwa anak cucumu tidak akan minta-minta. So saya minta WL siapa lagu ini, saya nggak bisa nyanyi, saya bukan WL, saya nggak punya karunia menjadi penyembahan, batu aja males. Tapi lagu ini bicara bahwa janji Tuhan. His favor dipanggil from generation to generation. Bahwa favornya dia dari generasi ke generasi untuk anakmu, untuk anaknya anak-anakmu, untuk anaknya anak-anakmu. Dan itu amin. Seperti di mana? Saya berdiri di sini sudah S2. Saya jangan lihat S2 ini, jangan lihat berkata, jangan lihat itu. Yang saya masih belum hari ini adalah kapan ketika saya mau selesai S2 itu saya dipanggil Tuhan. Jadi nggak bisa hadir di wisuda saya. Tapi at least saya tahu bahwa di hari momen saya di wisuda sebagai cum laude, salah satu lulusan tercepat, bisa di Roma 8.
Hari itu saya percaya memang was mining di surga. Berada di sana. Demi yang dia tahu, nggak pernah sia-sia. Di dalam Tuhan cuma ada iya dan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara kepada berdiri, saya serahkan kebayaran sampai saya nyanyi. Just kalau saudara belum tahu lagu ini, karena mungkin lagu baru atau baru dengar, just nikmati setiap kata-katanya. Just aminkan kata-kata ini firman Tuhan.
Tuhan. Bahwa katakan amin. Mau dunia katakan tidak, katakan yes, Yesus katakan amin. Mau dunia katakan kok gak punya masa depan, anakku gak punya masa depan, no, katakan Yesus katakan yes, amin, ada masa depan. So just naikkan iman kita. So hari ini apapun yang mau hadapi, kalau anugerah Tuhan saling itu melepaskan itu semua. From generation to generation. So kita naikkan iman kita. May His favor be upon you and a thousand generations around you and your children and your children and your children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and your rejoicing. He is for you. He is for you. May His favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and your children and your children. Go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is for you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Believe in the Lord. Trust in you. Believe in restoration. Believe in miracles. Berdoa ini Tuhan di bulan Paskah ini. Apapun yang dunia katakan, saya percaya firman-Mu bahwa di dalam Yesus ada ya dan amin. He is the promise keeper. He is the promise maker. And only yes and amen. Kami tutup telinga kami, kami tutup mata kami untuk situasi yang ada, kondisi yang ada, fakta yang ada, kemustahilan yang ada, dan kami buka mata iman kami bahwa di dalam Engkau just yes and amen. May His favor be upon you for your family, thousand generation, even their children, their children, their children. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kiranya firman Tuhan ditampilkan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau selesai berbicara, Roh Kudus kuasa dan karya terus menyatakan. Dalam nama Yesus, supaya percaya katakan, amin. Kita berdoa berdoa kasih. Shalom teman-teman, awal saya mau ucapkan terima kasih buat Pastor Hendro buat firman-Nya dan sharing yang luar biasa sekali. Kita sangat berterima kasih dan sangat terberkati. Sekarang ini waktunya kita akan memberikan persembahan, langsung kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan mengucap syukur juga ya Tuhan atas sharing dan firman yang telah disampaikan oleh Pastor Hendro ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Engkau ingin berbicara pada setiap orang dan ada pesan yang Kau sedang sampaikan ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi situasi yang sulit ya Tuhan, kami nggak tahu apapun itu ya Tuhan,
Tapi kita percaya bahwa Engkau memiliki janji yang luar biasa untuk kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, berartilah persembahan yang akan kami berikan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang sudah tertera atau yang ada di depan kursi kalian. Buat teman-teman juga yang ingin memberikan secara cash bisa diberikan melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan 2 ayat di Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertama, welcome buat semua teman-teman yang baru pertama kali hadir. Welcome juga teman-teman yang join secara online. Welcome buat teman-teman semua. Jangan lupa minggu depan ibadah kita sama tetap di tempat ini jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini akan ada mornya akan diadakan secara online jam 7.30. Saya ingin encourage teman-teman yang rindu ingin berdoa bagi beberapa doa bisa join mor kita. Dan lalu di hari Kamisnya kita KTP sudah ada, KTP sudah ada. Jadi KTP mahasiswa hari Jumatnya diliburkan, tapi KTP umum ada di hari Kamis jam 7.30. Buat teman-teman yang mau join KTP bisa kontak teman-teman kita sudah join KTP. Sebenarnya ada teman kita yang berulang tahun tapi hari ini nggak hadir semua di minggu ini. Ada Celiding, Eka sama Devita yang hari ini ulang tahun tapi semuanya sedang berpergian seperti itu. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Kak Fus. Terima kasih sekali lagi buat Kak Hendro yang sudah melayani. Kita diberkati ya saudara, dan saya juga membayangkan bahwa kalau dari perspektif saya sebagai seorang dosen yang diajar untuk berpikir logis, rasional begitu ya, justru kadang-kadang pikiran logis dan rasional kita itu yang juga menempatkan kita di ladobar ya, bahwa kita membatasi cara Tuhan bekerja. Kalau Mephibosheth dari perspektif orang yang di low, yang di bawah, jangan lupa buat kita juga yang berpikir rasional, bahwa kita punya semua resources, kita pikir kita cukup, kita mencoba mengasingkan diri dari Tuhan dan kita beribadah, kita menyebut nama Tuhan, tetapi kita sebenarnya tidak mengizinkan Tuhan untuk masuk di ladobar kita gitu ya. Kita merasa kita berada di dalam memastikan semua aman, bahkan sampai kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan bisa memelihara anak cucu kita. Ya, amin ya. Pada tahap saya ini di mana anak-anak saya sudah besar, sudah bekerja, saya lupa bahwa Tuhan dulu membawa saya juga mulai dari bawah, dari kecil, dan ketika anak saya sekarang sudah punya pacar, saya jadi Tuhan gimana nanti kalau mereka mau menikah nih, gimana ya Tuhan. Jadi kami berdua ini kayak mulai pikir harus nabung, saya bilang ke istri saya, lupa ya dulu saya nikahi kamu dulu. Lalu selalu kita ada argumentasi ya, dulu sekarang. Tapi saudara, Tuhan kita Tuhan yang sama. Amin. Ini manusia saudara ya. Dulu kenapa manusia banyak ingin punya anak saudara? Kenapa? Karena dulu tingkat kematian tinggi dan mereka harus bekerja, perlu banyak tenaga. Dulu paling mungkin kira-kira 30% sampai 50% anak-anak mereka bisa hidup bertahan. Jadi kenapa? Karena probability-nya itu kematian tinggi, sehingga harus punya anak banyak. Dan makin modern, saudara, manusia itu makin nyaman. Dan negara-negara yang maju, mereka kemudian tidak berpikir untuk jangankan punya anak banyak, karena mereka mau secure.
Saudara, manusia itu berputar. Terus saya ingatkan saudara, Tuhan kita adalah Tuhan atas generasi kepada generasi. Amin. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya dosen lagi kepala pusing ini karena ngajar generasi Z, saudara. Generasi Z ini, aduh minta ampun, inisiatif kurang, so tahu gitu ya, karena banyak informasi, saudara. Betul. Dan mereka itu kalau argumentasi banyak, ngelesnya banyak, saudara. Argumentasinya banyak, dikasih tahu ini, informasi ini dan itu. Tetapi giliran action, saudara, action sekali itu ya, saudara. Gak berapa lama nyerah, saudara. Jadi banyak nontonnya, ya banyak TikTok, ya, banyak itulah ya, saudara. Saya pikir, aduh Tuhan, ini gimana kalau jadi pendeta ini ya, saudara. Kunjungan sulit, saudara. Tapi saya diingatkan Tuhan, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mampu menyatakan dirinya kepada generasi lepas generasi. Dan kepada setiap kita, apapun situasi kondisi kita, entah kita di bawah, di atas, semua Tuhan bisa bekerja. Amin, saudara. Terima kasih sekali lagi, dan kita bersyukur bersama. Dan sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara kita tadi yang berulang tahun tidak ada bersama-sama, mereka ada di tempat-tempat yang lain. Tapi kita bersyukur saudara-saudara yang hadir. Puji Tuhan ini ya. Ini sebuah penghiburan buat kami ini di SAF. Kenapa? Karena saya ingat Idul Fitri tahun yang lalu ada 5 orang aja yang datang. Tapi kali ini lebih dari 5 ya. Terima kasih saudara yang sudah hadir. Tuhan gerakkan saudara berhasil. Terus juga Kak Hendro bawa pasukan ini juga menghiburkan kita semua. Saya ingat yang lalu tuh Idul Fitri tahun lalu, sampai akhirnya saya minta istri saya yang pimpin pujian, saya yang main bass ya, David ya. Tuhan ini penghiburan ya. Dan syukurlah waktu itu yang hadir ada yang baru saja melahirkan, tidak hadir bersama dengan kita. Saudara, ada kabar gembira ya. Fani Sutanto ya, itu dan Riko telah punya baby perempuan, baby Selin ya. Kita berikan bersama-sama. Ini online karena ini direkam. Congratulations kepada Riko dan Fani yang sudah Tuhan karuniakan anak. Mereka tunggu-tunggu dan puji Tuhan. Ibu Lili pasti senang ini ya, ada tambahan anak sekolah minggu. Kamu omnya pastikan dia ikut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ya, kamu omnya ya. Ya ini senang sekali kalau ada Gideon ini, gereja ini tambah ramai. Kapan pindah ke Surabaya? Kamu ini kita tunggu-tunggu. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur dan kita hampir masuki dan menyelesaikan bulan yang keempat, saudara. Saya excited untuk masuk bulan Mei karena kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kuasa kebangkitan itu. Tuhan menyatakan kebangkitannya selama 40 hari. Dia menjumpai orang-orang yang berbeda, dan kita akan menemukan makna mengapa Yesus menghabiskan waktu 40 hari untuk secara khusus menjumpai orang-orang itu. Dan saya berdoa berharap kita sebagai gereja House of Restoration juga menjadi bagian dari Allah Tuhan untuk memulihkan orang, memulihkan bangsa-bangsa. Mari kita akan akhiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Ada juga beberapa saudara kita yang sakit, beberapa yang saya dengar masih ada COVID juga ini ya, masih. Jadi kita doakan mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan kondisi. Dan mereka yang juga sedang dalam perjalanan di luar kota maupun di luar negeri, kiranya Tuhan bawa mereka kembali dalam kondisi selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengutus hamba-Mu Hendro untuk bersama dengan kami, bahkan bersama dengan istri dan anak, berdiri tegak di hadapan jemaat-Mu untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kami juga ingin menjadi bagian dari orang-orang yang sanggup berdiri tegak menyatakan dengan penuh kebanggaan tentang Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami. Kami mau berdoa kalau ada yang di antara kami hadir ya Tuhan, yang tahu dari bibir bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, tetapi belum mengenal dari dalam hati bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup berkarya atas hidup kami. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan pagi hari ini kami akan mengalaminya. Kami akan mengalami Engkau secara pribadi. Kami mau berdoa buat yang hadir. Kami bersyukur, baik yang dari luar kota maupun yang dari Surabaya. Kami mengucap syukur buat setiap kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong, memberkati kami masing-masing. Dan juga kami berdoa buat gereja Tuhan. Kami berdoa buat Fanny dan Rico yang Tuhan karuniakan baby Selin ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati pertumbuhan perkembangan dari baby ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bepergian di luar kota maupun di luar negeri. Tuhan Engkau bawa mereka di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka menikmati keindahan alam, keindahan di mana mereka ada, Tuhan ingatkan bahwa this life is short, hidup ini singkat. Untuk mereka tahu bahwa keindahan ini tidak sebanding dengan keindahan di surga nanti. Sehingga kami akan juga mengingat bahwa ada perkara-perkara kekal, panggilan-panggilan Tuhan yang kami harus kerjakan di muka bumi ini ya Tuhan. Dan di kesementaraan ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya kami termasuk hitungan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terbaring sakit. Mereka ada di rumah-rumah, mereka mengisolasi diri mereka. Mereka bahkan ada di antara mereka yang juga sedang hamil, tetapi terkena COVID. Kami mau berdoa Tuhan Kau melindungi mereka, menjagai mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan mereka, anak-anak mereka. Tuhan Kau jauhkan dari sakit penyakit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kami yang sudah hadir. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami berdoa Tuhan Engkau Allah yang sama, Allah Mephiboset yang mampu memulihkan dia, mendudukkan dia bersama dengan Raja. Demikian juga Engkau Allah yang sama, mampu membawa kami menjadi di tempat-tempat terhormat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan Kau memberkati moment of restoration kami Tuhan. Kami mau berdoa kiranya umat-Mu mencari wajah-Mu. Bahkan KTB kami hari Kamis Tuhan Kau juga berkati. Para KTB leaders juga Kau Tuhan akan memberkati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan, yang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rancangan-rancangan yang Kau rancangkan di dalam pengandalan kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas setiap pergumulanmu, sebab Tuhan tidak pernah mengizinkan rambut jatuh pun Dia tahu kalau engkau mengalami pergumulan, karena Tuhan mau engkau semakin serupa dengan Dia. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan mendapati kita setia pada waktu Yesus datang kali yang kedua menjemput para salehnya. Haleluya. Amin. Amin.
Indah yang kau pandang